Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Darussalam, azanillahu wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menggenggam hidup dan juga mati kita semua. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membanyakkan harta kita. Semoga Allah membanyakkan keturunan-keturunan yang soleh. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaguskan amal soleh kita semua. Semoga dosa, kesalahan, kehilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita direzekikan oleh Allah menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semua dikumpulkan di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kembali kita akan melanjutkan kajian hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama rahimahullahu ta'ala, yang semoga dengan ijtihadnya, juhudnya ini menjadi amal jariah bagi beliau. Adapun hadis yang akan kita sampaikan adalah hadis yang ke-16. Bunyi hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'a alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tabrani an Abi Dzar. Riwayat dari Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan ikutkanlah atau sertakanlah keburukan-keburukan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Merujuk pada hadis yang mulia ini, intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kita semua sebagai umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi manapun kaki kita berpijak. Apapun profesi yang kita jalani, karena aktivitas-aktivitas keduniaan kita itu tidak akan menghalangi kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apakah kita sebagai pejabat, apakah kita sebagai pedagang, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai guru, atau sebagai murid, aktivitas apapun yang kita lakoni di kehidupan dunia ini tidak menghalangi kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta,
bertakwalah kalian di bumi manapun kaki kalian berpijak, apapun profesi yang kalian jalani. Lalu kemudian perwujudan dari takwa itu diantaranya adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasana tamhuha, yaitu dengan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi atau menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita perbuat, dan kemudian kita pergauli manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum ajmain. Berbicara tentang takwa dan kita kaitkan dengan bulan yang kita berada di dalamnya saat ini, yaitu bulan Muharram. Tepatnya kita berada di tanggal 18 Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diijtihadkan sebagai bulan pertama dalam Islam. Salah satu alasannya atau dasar ijtihadnya adalah karena bulan Muharram itu merupakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bulan Muharram salah satu dari 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk memuliakan bulan-bulan haram dan menjaga kesucian bulan-bulan haram, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menodai, janganlah kalian mengotori, janganlah kalian merusak syiar-syiar Allah, dan janganlah pula kalian menodai, mengotori, merusak kehormatan, kesucian bulan-bulan haram. Apa makna janganlah kalian menodai, mengotori, merusak kesucian atau kehormatan bulan-bulan haram? Adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum, yaitu janganlah kalian melakukan perbuatan kezaliman, yaitu perbuatan dosa dan perbuatan maksiat di bulan-bulan haram secara khusus. Sehingga bulan-bulan haram adalah bulan-bulan di mana kita meningkatkan dan mengimplementasikan ketakwaan. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita wujudkan iman dan takwa itu dalam bentuk real, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk tindakan yang nampak atau yang tidak nampak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum ajmain. Ketika Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di bumi manapun kaki kalian berpijak, maka takwa itu punya ukuran, takwa itu punya standar, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai parameter untuk menilai atau menghukumi diri-diri kita sebagai bentuk muhasabah. Apakah kita sudah memenuhi standar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Secara makna, takwa itu sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, imtisalul awamir wajtinabul ma'asi, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hawa nafsu dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dan meninggalkan segala perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Itulah takwa. Hakikat takwa ada 4. Artinya seseorang yang mampu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dikarenakan 4 hal yang tak terpisahkan dari kehidupan dirinya sebagai hamba Allah yang bertakwa. 4 hal inilah yang disebutkan oleh para ulama sebagai hakikatnya takwa. 4 hal itu, yang pertama adalah al-khaufu bil jalil. Orang yang bertakwa itu
adalah mereka yang sangat takut kepada Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Karena itulah takwa diartikan sebagai al-khasyah, hadir dan tumbuhnya rasa takut di hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang tertuntun hidupnya berdasarkan wahyu. Orang-orang yang menjalani aktivitas-aktivitas dunia berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ketika mereka menjadi pejabat, mereka menjadi pejabat yang amanah. Ketika mereka menjadi pedagang, mereka menjadi pedagang yang jujur, yang adil. Apapun profesi, jabatan yang dijalaninya, semua akan dijalaninya berdasarkan petunjuk ilahiyah. Sebab dia merasakan pengawasan Allah atas ucapannya, perbuatannya dan tindakannya, dikarenakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatannya, ucapannya, tindakannya, nampak atau tidak nampak, selalu yang menjadi orientasinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan ridho Allah itu menjadikan dia harus berilmu. Sebab dengan ilmu inilah dia mengenali hak dan batil, halal dan haram, sehingga dalam perbuatannya selalu berdasarkan tuntunan wahyu. Makanya ilmu dan takwa tidak dapat dipisahkan. Di dalam surat Fatir di ayat yang ke-28 Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Orang yang bertakwa itu senantiasa ridho dengan ketentuan Allah, meskipun ketentuan Allah atasnya tidak menyenangkan. Ya, sebab takdir Allah itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya di ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tetapi sebelum kematian datang pada seseorang di kehidupan dunia ini, dia pasti akan diuji. Dia pasti akan diperhadapkan padanya hal-hal yang tidak menyenangkan dan diperhadapkan padanya hal-hal yang menyenangkan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah segala urusan kembali. Maka orang yang bertakwa akan selalu kembali kepada Allah. Ketika dia diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan atau diperhadapkan dengan hal-hal yang menyenangkan, mereka mengembalikan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu hakikat takwa itu adalah ar-ridho bil qalil. Ridho dengan ketentuan Allah meskipun tidak menyenangkan. Sebab kalau menyenangkan semua kita pasti ridho. Dan seringkalinya dan kebanyakannya kita tidak ridho kalau takdir Allah itu tidak menyenangkan. Disinilah kemudian kita ingin diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam perbuatan Allah bagi hambanya itu, kalau bukan rahmat pasti hikmah. Kalau bukan rahmat pasti hikmah. Dan yang bisa mengenali ini rahmat, ini hikmah hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu mengembalikan urusan kepada Allah. Jika Allah berkehendak memberikan rahmat kepada hambanya, maka muqaddimah rahmat itu menyenangkan. Dan jika Allah berkehendak memberikan hikmah kepada hambanya, muqaddimah hikmah itu tidak menyenangkan. Kapankah seorang hamba Allah mampu mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia bersabar dari ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Dan kapankah dia mendapatkan rahmat Allah? Ketika dia bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, lalu kemudian hakikat yang keempat dari takwa itu adalah al-istidadu fi yaumir rahili, mempersiapkan bekalnya untuk hari setelah hari kehidupan di dunia ini. Maka orang yang bertakwa itu orientasi hidupnya adalah akhirat. Dia menjadikan dunia sebagai wasilahnya, sebagai sarananya,
sebagai jalannya untuk menuju akhirat dengan kehidupan yang terbaik. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah potensi-potensi duniamu sebagai wasilahmu, sebagai jalanmu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguhlah, berjihadlah di dalam meniti jalan-jalan takwa, jalan-jalan ketaatan itu, jalan-jalan kebaikan itu, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun, kemenangan, keberuntungan. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, merupakan kelayakan dan kepantasan untuk mendapatkan al-falah, mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Maka ittaqillaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi manapun kaki kita berpijak, merupakan jawaban untuk mendapatkan pengabulan atas doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga secara fitrah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita tidak bertakwa maka kita keluar dari fitrah. Sebab setiap kita menginginkan kebahagiaan, namun kebahagiaan yang dijanjikan Allah adalah kebahagiaan yang hakiki, sedangkan kesenangan-kesenangan dunia ini hanya menawarkan kebahagiaan semu jika tidak diwarnai dengan ketakwaan dalam mendapatkannya. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Semua kesenangan-kesenangan dunia itu hanyalah menipu ketika kesenangan dunia dikejar dan didapatkan tidak dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang berusaha mendapatkan harta dengan jalan mencuri, dengan jalan merampok, dengan jalan menipu, dengan jalan riba, dengan jalan korupsi, dengan jalan sogok menyogok, dan berbagai hal-hal lainnya. Jika itu dia lakukan, maka dia sedang tertipu dengan kesenangan harta. Ada seseorang yang menginginkan jabatan dan kedudukan, namun dalam proses upaya mendapatkannya dia harus menyingkirkan para pesaing-pesaingnya. Dia membunuh karakter orang-orang yang dianggap sebagai pesaingnya, melakukan sejumlah kecurangan demi kecurangan, maka keinginannya untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan itu telah menipunya. Karena itulah syahwat, ada syahwat as-sadiqah, ada syahwat al-kadzibah. Maka syahwat as-sadiqah adalah keinginan-keinginan terhadap dunia, tapi diwarnai, dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syahwat kita terhadap dunia itu disebut dengan syahwat sadiqah, syahwat yang benar. Tapi manakala syahwat kita terhadap keduniaan tidak diwarnai, tidak dilandasi dengan takwa dalam mendapatkannya, disebutlah dengan syahwat al-kadzibah, syahwat yang mendustakan. Kelak kita akan didustakan oleh keinginan kita itu sendiri. Dan syahwat terhadap dunia ini disebutkan garis besarnya ada 6 di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiri al muqantara minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal harth dzalika mataul hayatid dunya. Bahwa kesenangan-kesenangan dunia itu garis besarnya ada 6. Kesenangan terhadap lawan jenis, kesenangan terhadap keturunan, kesenangan terhadap kelompok harta, kesenangan terhadap kendaraan-kendaraan, kesenangan terhadap binatang-binatang ternak, dan kesenangan terhadap aset-aset seperti tanah, sawah, kebun, rumah, dan seterusnya. Semua ini kesenangan dunia, dan kita tidak dilarang untuk mendapatkannya, mengumpulkannya. Kita hanya dilarang oleh Allah, fala tagurannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dalam upaya mendapatkan dunia kamu tertipu dengan kesenangan itu.
yaitu tatkala kita tidak melandaskan takwa dalam mendapatkannya. Maka tatkala kemudian Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, ini adalah suatu gambaran bahwa kita tentu ketika berada di suatu tempat pasti yang kita cari adalah kebahagiaan, pasti yang kita cari adalah kesenangan dunia, dan itu tidak dilarang sebab itu tabiat. Tetapi Islam mendidik kita bagaimana di waktu yang bersamaan dunia yang kita cari tapi bernilai akhirat. Itulah yang dididik oleh Allah kepada kita semua melalui ajaran Islam yang mulia ini. Bagaimana kita dapatkan manfaat dunia, bersamaan dengan itu kita pun mendapatkan manfaat akhirat. Maka hanya dengan landasan takwalah kita bisa mendapatkan dua hal dengan sekali mendayung. Kita dapatkan perkara dunia dan kita pun mendapatkan perkara akhirat. Contoh kecilnya saja adalah ketika kita minum air. Bukankah minum air adalah untuk kemaslahatan dunia kita? Betul. Tapi manakala kita minum air dilandasi dengan takwa, maka kita tidak hanya mendapatkan manfaat dunia tapi juga manfaat akhirat. Bagaimana cara minum air dengan landasan takwa? Yaitu kita minum air dengan tangan kanan. Sebab itulah perintah, ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Itulah takwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nabi melarang kita minum air dengan tangan kiri, maka tinggalkan minum air dengan tangan kiri, tapi minumlah dengan tangan kanan. Minumlah dengan menyebut nama Allah, samillah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kemudian kita mengkonsumsi air, meskipun itu adalah untuk kebutuhan tubuh kita, tapi begitu dilandasi dengan ketakwaan dalam meminum air, maka bernilai akhirat. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka hanya menginginkan keduniaan tapi mereka lepas akhirat. Maka hanya orang yang bertakwa yang di waktu bersamaan melakukan aktivitas dunia mendapatkan nilai akhirat. Sebaliknya orang-orang yang tidak bertakwa melakukan aktivitas dunia dan hanya mendapatkan dunia, tidak ada bagiannya di akhirat. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-20. Man kana yuridu harsad dunya, man kana yuridu harsal akhirah, nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsad dunya, nutih minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menginginkan bukan hanya kebahagiaan dunia tapi kebahagiaan akhirat. Orientasinya adalah akhirat. Maka ketika kemudian dia menjadikan aktivitasnya, ucapannya, perbuatannya bernilai akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat sekaligus mendapatkan manfaat dunia. Tapi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang menginginkan dunia, maka dunia dia dapatkan kalau dunia adalah rezekinya, tapi akhiratnya akan hilang, akhiratnya akan lepas. Baik, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi manapun kalian berpijak, sebab itulah syarat utama, itulah kelayakan, itulah kepantasan untuk mendapatkan al-falah di dunia dan juga di akhirat. Lalu kemudian Nabi menyebutkan salah satu atau di antara wujud implementasi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Ikutkanlah setiap keburukan yang dikerjakan dengan segera melakukan kebaikan. Niscaya kebaikan itu pasti akan menghapusnya. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Ini berbicara tentang tabiat kita sebagai manusia, bahwa manusia itu makanul khata. Seringkali manusia berbuat kesalahan. Seringkali manusia itu dalam aktivitasnya melakukan kekeliruan. Jangankan dalam perkara yang benar-benar terhukumi sebagai dosa dan maksiat, dalam perkara kebaikan pun seringkali juga diwarnai dengan kekeliruan, kesalahan, kehilafan, kekurangan-kekurangan.
Kalau kita merujuk di dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-135, ya, surat Ali Imran ayat 135. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bahkan perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya, jadi Allah tidak menafikan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat. Allah tidak nafikan. Dalam arti, jangan bayangan kita orang yang bertakwa kepada Allah dengan label takwa padanya itu sudah betul-betul tidak melakukan dosa sepanjang hidupnya. Seolah-olah yang bertakwa kepada Allah itu adalah telah suci bagaikan malaikat. Tidak demikian. Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang apabila fa'alu telah melakukan fahisyatan. Apa itu fahisyah? Perbuatan keji, perbuatan memperturutkan hawa nafsu, perbuatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia. Au zalamu anfusahum, atau melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun kepada Allah lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiruz dzunuba illallah, dan mereka yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka bertekad kuat untuk tidak lagi mengulang apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat itu, sedang mereka dalam keadaan mengetahui. Ayat ini ketika Allah mengatakan walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang telah melakukan, ini berbicara tentang orang yang bertakwa. Sebab ayat ini masih dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Alladzina itu adalah ismul mausul, tidak bisa berdiri sendiri, dia dikaitkan dengan sebelumnya. Walladzina, dan orang-orang yang, siapa orang-orang yang itu, berarti kita harus kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya adalah ayat yang ke-133, bahwa Allah mempersiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Maka Allah menyebutkan kriteria takwa itu di ayat 134 dan ayat 135. Dan pada ayat 135 ternyata orang yang bertakwa itu juga adalah orang yang berpeluang berbuat dosa dan maksiat. Akan tetapi mereka tidak akan larut dalam dosa dan maksiat. Mereka segera mengingati Allah lalu bertobat, memohon ampun kepada Allah, lalu Allah kemudian mengampuninya. Tapi ketika kemudian kita lihat di ujung ayat 135, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, bahwa mereka akan berjuang, berusaha untuk tidak lagi terjatuh pada perbuatan dosa, perbuatan kezaliman, wa hum ya'lamun, sedang mereka dalam keadaan benar-benar sadar. Tapi tidak dinafikan bahwa seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah kadang ditimpa dengan kelalaian sehingga terjatuh pada perbuatan dosa yang sama. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW yang menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah dan ampunannya, sehingga Nabi mengatakan seorang hamba yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai hamba Allah. Hamba Allah yang berdosa kepada Allah, lalu kemudian dia disedihkan karena dosanya, sehingga kemudian dia segera bersimpuh memohon ampun kepada Allah dan yakin Allah akan mengampuni dosanya. Pada saat itu juga Allah mengampuni dosanya. Di kesempatan yang lain, sang hamba kembali terjatuh pada perbuatan dosa, lalu dia merasakan dadanya sempit karena dosa itu, sehingga dia menyesali perbuatan dosa, lalu kembali bersimpuh kepada Allah memohon ampunan. Maka pada saat itu Allah mengampuninya. Lalu di kesempatan yang lainnya dia kembali berbuat dosa, lalu kembali bertobat kepada Allah dan Allah pun mengampuninya. Dan Nabi menutup hadisnya dengan mengatakan, sampai hamba itu bosan untuk bertobat, Allah tidak akan pernah bosan untuk mengampuni hambanya. Ya. Maka ma'asyiral muslimin,
Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang bertakwa adalah orang yang segera rujuk kepada kebenaran, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan ilmu bahwa perbuatannya ini adalah perbuatan yang Allah tidak ridho, perbuatannya adalah perbuatan yang Allah enggak suka, maka dia segera kembali kepada Allah untuk bertobat, Dan ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, dengan melakukan kebaikan-kebaikan setelah dosa, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu merupakan indikator tanda benarnya tobatnya. Sebab seringkali seseorang bertobat tapi kemudian tidak nampak perwujudan amal soleh setelah tobatnya, maka tentu belumlah dia bersungguh-sungguh bertobat dalam kategori, dalam parameter taubat yang telah disebutkan, digariskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih tentang taubat. Sebab seseorang yang benar taubatnya itu, selain dia ada penyesalan mendalam atas dosa tersebut sehingga dia kuat untuk meninggalkannya, juga adalah dia akan mendapatkan kemudahan untuk melakukan amal soleh. Itulah tanda kebenaran taubat seseorang. Selain ada penyesalan, dia mendapati pada dirinya ada kekuatan dan kemudahan untuk beramal soleh. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran selalu menyandingkan pengampunannya dengan kasih sayangnya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai dasarnya kita bisa lihat di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34, ya, surah yang ke-14. Di ayat yang ke-34, ketika manusia membalas kebaikan Allah dengan berbuat dosa dan maksiat, Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan dia Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, sehingga pemberian Allah kepada kalian tak akan pernah kalian mampu menghitungnya dan mentotalnya. Allah berikan kepada kita jantung yang berdetak setiap detik, yang terkadang kita tidak menghitungnya berapa kali detak jantung kita dalam 1 menit, dalam 1 jam, dalam sehari. Kita tidak pernah terfikir untuk menghitungnya. Padahal setiap detak jantung kita adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab kita meminta kehidupan, ya Allah panjangkanlah umurku, maka Allah sehatkan jantung kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dia pasti memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Tetapi seringkali manusia merespon kebaikan-kebaikan Allah dengan berbuat dosa, sehingga Allah mengatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha, andaikan kalian menghitung nikmat Allah kalian tidak mampu. Innal insana lazalumun kafar, tetapi manusia benar-benar zalim dan kufur. Ya. Allah memberikan nikmat yang tiada bertepi, tapi manusia merespon pemberian Allah, nikmat Allah, dengan menjadikan nikmat itu sarana berdosa, sarana bermaksiat. Innal insana lazalumun kafar, manusia benar-benar berbuat zalim dan berbuat kekufuran. Dipanjangkan umurnya bukan bertambah kebaikan dan amal solehnya. Dibanyakkan hartanya, bukan dengan harta itu dia sempurnakan rukun Islamnya, bukan dengan harta itu dia buka jalan-jalan menuju surga, tapi malah dengan harta itu dia melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Seringkali manusia berbuat kezaliman dan kekufuran, tapi coba lihat bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-18 surat An-Nahl. Kenapa kita kaitkan dengan An-Nahl ayat 18? Sebab ada perulangan lafaz ayat yang sama. Apa perulangan lafaz ayat yang sama? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu perulangan lafaz yang sama, tetapi ujung ayat yang berbeda. Pada ujung ayat Ibrahim ayat 34 ini adalah innal insana lazulumun kafar, memberikan penjelasan kepada kita bahwa seringkali manusia ini dengan nikmat Allah yang banyak digunakan untuk jalan kemaksiatan dan kezaliman. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-18, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Laghafurun,
Allah mengatakan innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah laghafurur rahim, benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mesti dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, bahwa adanya perulangan lafaz ayat yang sama. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Ayat 34 menjelaskan tentang respon manusia terhadap nikmat yang tiada bertepi yang Allah berikan dengan dosa dan maksiat. Lalu kemudian pada ayat ini Allah menjelaskan innallaha laghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya meskipun manusia berdosa sepanjang umur yang Allah berikan kepadanya, namun di ujung-ujung kehidupannya dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah melupakan dosa-dosa dan maksiat sepanjang umur yang telah dia lakukan itu. Seorang yang kafir, bertahun-tahun dia kafir, berpuluh-puluh tahun dia kafir, tapi menjelang sakaratul maut dia menerima Islam, lalu bersyahadat dengan syahadat yang benar, dengan keimanan yang benar, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dari tahunan-tahunan dosa yang telah dikerjakannya. Maha baiknya Allah, Allah tidak dendam kepada kita yang telah berbuat zalim padanya. Coba pembantu kita misalnya, kita sudah memberikan dia gaji yang sangat layak, tapi ternyata dia melakukan pengkhianatan. Dia mencuri uang majikannya, kemudian dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Apa yang akan kita lakukan padanya? Rasa marah, rasa kesal kepadanya. Mungkin saja kita akan memenjarakannya, paling minimal kita akan mengeluarkannya, memecatnya. Ya. Lalu kemudian kita akan ceritakan perbuatannya itu kepada orang-orang yang kita kenali supaya mewaspadai orang-orang seperti ini. Marah kita, yang terkadang kemarahan kita itu tidak langsung hilang dengan kita memecatnya, masih tersimpan kejengkelan itu padanya. Bayangkan, andaikan Allah itu pendendam, maka habislah kita. Sebab kita seringkali mewarnai hidup kita dengan dosa dan maksiat. Bahkan dalam ibadah kepada Allah pun seringkali kita belum memenuhi standar khusyuk dalam taat dalam ibadah kepada Allah. Kita sholat masih dibayang-bayangi dengan pikiran dunia. Nah, disinilah pentingnya kemudian kita menyadari betapa kita tidak boleh menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Sebab kebaikan yang akan kita lakukan itulah yang menjadi obat untuk menawarkan beragam dosa yang sudah kita kerjakan. Jangan anggap remeh setelah kita sholat kita beristighfar. Setelah kita bersalam kita istighfar minimal 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Resapi itu bahwa di dalam sholat yang kita kerjakan tadi, kita harus jujur kepada Allah masih jauh dari standar amalan yang ihsan, yang terbaik, yang sempurna itu. Padahal kan kita tahu ayyukum ahsanu amala, Allah pengen menyeleksi siapa yang terbaik amalannya. Dan kita sangat sadar amalan kita sangat jauh dari yang terbaik itu. Maka kita berharap kepada Allah dengan istighfar kita ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan amal soleh yang kita kerjakan, bisa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelalaian-kelalaian kita berupa dosa yang kita kerjakan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kita harus mengibah, bersungguh-sungguh di dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Perbuatan kebaikan itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan. Maka di antara hal yang dapat kita lakukan adalah menjalankan sholat 5 waktu secara rutin. Ya, karena Allah mengatakan aqimis sholah tarafayin nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Ya. Zalika dzikra lidzakirin. Allah mengatakan tegakkanlah sholat di penghujung, tegakkanlah sholat ya di 2 penghujung siang, yaitu di waktu zuhur dan di waktu asar. Dan kemudian tegakkanlah sholat di permulaan malam, yaitu maghrib dan juga isya. Lalu Allah mengatakan innal hasanat yuzhibna sayiat, bahwa sholat 5 waktu itu begitu kita kerjakan, dia menggugurkan dosa-dosa yang kita kerjakan di antara waktu-waktu sholat. Bahwa ketika sholat diibaratkan 5 waktu, antara sholat inilah kita berpotensi berpeluang buat dosa. Mungkin kita ingat, mungkin kita tidak ingat.
Mungkin kita sadari, mungkin kita tidak sadari, tapi kita selalu berpeluang untuk berbuat dosa di antara waktu-waktu sholat. Maka apabila kita sungguh-sungguh memperhatikan dan menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu menjadi kafara penggugur dosa. Innal hasanat yuzhibna as-sayyiat. Ada salah seorang sahabat Ansor, sahabat Nabi, sahabat Ansor, yang kemudian dia masih perjaka. Ketika di dalam rumahnya dia melihat ada salah seorang wanita muslimah yang mendagangkan kurma. Dia kemudian melihat dari balik jendela, ternyata wanita itu sangat cantik luar biasa. Dia sebagai manusia biasa, ini sahabat Nabi, tapi dia juga adalah manusia biasa. Dia tersyahwat dan berpikiran jahat, yaitu ingin kemudian mengelabui perempuan itu. Dengan apa? Berpura-pura membeli kurmanya, tapi sebenarnya dia ingin memeluknya dan menciumnya. Maka dipanggillah perempuan itu. Ta'ali huna, kemarilah ke sini. Syastari minki at-tomar, saya akan beli dari engkau kurma engkau. Maka berbahagialah perempuan itu, sebab dia berharap jajannya bisa habis untuk kebutuhan keluarga. Lalu si laki-laki mengatakan, masuklah ke dalam rumah saya. Masuklah perempuan tadi ke dalam rumah laki-laki tersebut. Begitu kemudian si perempuan ini meletakkan kurmanya, lalu kemudian membuka penyingkap kurmanya untuk segera dipilih oleh calon pembeli dalam sangkanya. Ternyata si laki-laki itu langsung memeluknya dan menciumnya. Maka langsung wanita ini mendorongnya dan mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari menangis dia lari keluar dari rumah tersebut meninggalkan kurmanya. Si laki-laki ini dia sahabat Nabi, tapi seketika itu juga langsung disusupi di hatinya ketakutan luar biasa, kegalauan dan kesedihan mendalam. Barulah kesadaran kembali pada dirinya bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa, maksiat, kezaliman. Maka segera kemudian dia mencari apa yang bisa menenangkan hatinya atas perbuatan kezaliman ini. Maka dia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan perihalnya. Apa kata Umar? Kalau engkau tidak segera menjauh dari penglihatanku saat ini, aku pasti akan memukulmu. Segera engkau menjauh sebelum aku memukulmu atas kebejatan yang kamu perbuat. Maka si pemuda ini karena takut, dia langsung segera menghindar. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan mendengarkan kisahnya bermaksud untuk memukulnya, meninjunya. Jika kemudian beliau tidak menyabarkan diri atau tidak menahan diri, akan dipukulnya sahabat itu. Dan sahabat ini segera menjauh. Lalu kemudian dia datang kepada Abu Bakar dan menceritakan perihalnya. Karena jawaban yang didapatkan dari Umar tidak memuaskannya, maka Abu Bakar mengatakan, wallahi aku tidak tahu bagaimana solusi untuk permasalahanmu ini. Segeralah engkau temui Nabi dan ceritakan perihalmu ini. Maka kemudian dia mengunjungi Nabi atau mendatangi Nabi di Masjid Nabawi dikala itu menjelang waktu asar. Dia temui Nabi sembari menangis. Dia ceritakan perihalnya, ya Rasulullah, saya telah berbuat zalim, saya berbuat maksiat, saya hampir saja menzinai seorang wanita muslimah. Ya Rasulullah, saya telah menciumnya dan memeluknya. Saya takut ini mengundang bala bencana, dosa besar bagi saya dan tidak terampuni. Rasulullah SAW saat itu belum bisa menjawab bagaimana sebaiknya, karena beliau menunggu wahyu tentang persoalan ini. Maka akhirnya kemudian Nabi SAW mendengarkan tuturan dari orang tersebut, tidak segera meresponnya. Beliau segera bangkit untuk menegakkan sholat asar. Dan sahabat tadi ikut sholat asar bersama dengan Nabi. Nah, setelah sholat asar turunlah surat Hud ayat 114 itu. Ya. Turunlah surat Hud ayat 114. Tegakkanlah sholat di penghujung siang dan tegakkanlah sholat di awal malam. Innal hasanat yuzhibna as-sayyiat. Bahwa perbuatan kebaikan menghapuskan kesalahan. Setelah kemudian salam lalu zikir, Nabi segera memanggil sahabat tadi. Lalu kemudian sahabat itu mendekat, lalu Rasul bertanya padanya, hal sallaitum ma'ana? Apakah kamu tadi ikut sholat bersama dengan kami di sini? Dia mengatakan, "Naam ya Rasulullah, sallaitu ma'akum." Aku sholat bersama dengan kalian. Apa kata Rasulullah? Idhab
Pergilah engkau, sebab Allah telah menurunkan ayat yang telah menjadi wasilah dosamu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Salat asar yang dia kerjakan itu bersama dengan Nabi berjamaah telah menggugurkan dosanya tadi. Betul sahabat yang mulia ini berbuat dosa, berbuat zalim, tapi lihatlah bahwa di sana ada hati orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu hati al-ismu mahaka fi sadrik wa karita yatali alaihin nas. Hati orang yang bertakwa itu kalau berbuat dosa sempit, terasa sakit, terasa tidak tenang. Inilah hati orang yang bertakwa. Dia harus segera mendapatkan penawar dan obatnya. Dan penawarnya, obatnya adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin azanillah wa iyyakum, adalah dengan wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia. Ya, pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, yang contohnya, wujudnya, bentuknya pada hadis yang ke-17 yang nanti insyaallah akan kita bahas atau kita jelaskan di pertemuan mendatang. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, boleh 1 atau 2 pertanyaan. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan? Baik, mari kita sempurnakan majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan, dimatikan kita sebagai muslim dan dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Ghaffar ya Razzaq. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghairu mukhsin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nari wal afwi wal indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.